pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan materi retensi pelanggan dan loyalitas merek pada mata pelajaran POB MK2 P14. Pada presentasi kali ini kami akan membahas dua pokok pembahasan utama. Pertama, kami akan membahas strategi retensi pelanggan dan membangun loyalitas merek, yaitu memahami berbagai pendekatan yang efektif untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia terhadap suatu merek. Kedua, kami akan membahas studi kasus sukses dalam retensi pelanggan dengan menganalisis contoh nyata dari strategi yang telah berhasil diterapkan oleh perusahaan. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami pentingnya mempertahankan pelanggan serta membangun loyalitas merek dalam dunia bisnis. Selanjutnya, kami akan menyampaikan contoh kasus yang berkaitan dengan retensi pelanggan dan loyalitas merek. Kasus ini diambil dari situasi nyata yang sering kita temui dalam dunia bisnis, sehingga dapat membantu kita memahami penerapan strategi secara langsung. Setelah itu, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan pemicu untuk mendorong diskusi dan melatih kemampuan berpikir kritis teman-teman. Selanjutnya, kami akan membahas studi kasus Tokomart sebagai contoh penerapan strategi retensi pelanggan. Tokomart merupakan sebuah platform e-commerce lokal yang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pelanggan, terutama karena persaingan ketat dengan platform besar seperti Tokopedia dan Shopee. Banyak pelanggan hanya melakukan satu kali pembelian, lalu beralih ke platform lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tokomart menerapkan berbagai strategi retensi pelanggan. Salah satunya adalah Tokomart Points, yaitu sistem point reward yang dapat ditukarkan dengan diskon atau hadiah eksklusif untuk mendorong pembelian berulang. Selain itu, Tokomart juga meluncurkan program Tokomart VIP, sebuah keanggotaan premium yang menawarkan keuntungan seperti pengiriman gratis, akses lebih awal ke promo, dan penawaran eksklusif bagi pelanggan setia. Tokomart juga memanfaatkan personalisasi belanja dengan menggunakan algoritma yang merekomendasikan produk dan promo sesuai dengan riwayat serta preferensi pelanggan. Ditambah dengan kemitraan dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana, pelanggan mendapatkan kemudahan pembayaran sekaligus cashback dan promo khusus. Tidak hanya itu, Tokomart menyediakan layanan pay later untuk mempermudah pembelian dengan nilai besar serta menghadirkan layanan pelanggan 24 jam guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Hasil dari penerapan strategi tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Retensi pelanggan Tokomart naik dari 30% menjadi 65% dalam waktu 6 bulan. Sekitar 10% pelanggan aktif bergabung dalam program Tokomart VIP, dan tingkat engagement serta frekuensi transaksi juga terus meningkat. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa strategi retensi yang tepat dan berfokus pada kebutuhan pelanggan mampu meningkatkan loyalitas merek serta membuat Tokomart lebih kompetitif di pasar e-commerce. Selanjutnya, kita masuk ke sesi diskusi dengan pertanyaan pemicu pertama. Mengapa program loyalitas berbasis poin seperti Tokomart Points efektif dalam meningkatkan retensi pelanggan? Program loyalitas berbasis poin memberikan insentif yang jelas dan nyata bagi pelanggan untuk terus berbelanja agar dapat memperoleh hadiah atau diskon tambahan. Melalui sistem ini, pelanggan merasa lebih terikat dengan platform karena poin yang telah dikumpulkan memiliki nilai yang dapat ditukarkan. Hal tersebut mendorong pelanggan untuk kembali berbelanja, sehingga retensi pelanggan dapat meningkat secara berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan pemicu kedua dalam sesi diskusi. Bagaimana cara bisnis kecil menerapkan strategi retensi pelanggan dengan sumber daya yang terbatas? Bisnis kecil tetap dapat menerapkan strategi retensi pelanggan dengan pendekatan yang sederhana dan hemat biaya. Salah satunya adalah dengan memberikan diskon atau hadiah kecil kepada pelanggan setia sebagai bentuk apresiasi. Selain itu, bisnis kecil dapat memanfaatkan platform komunikasi langsung seperti WhatsApp atau email untuk membangun hubungan yang lebih personal dan dekat dengan pelanggan. Bisnis kecil juga dapat mengadakan program referral dengan memberikan insentif menarik bagi pelanggan lama yang berhasil mengajak pelanggan baru. Tidak kalah penting, pemanfaatan media sosial secara aktif dapat membantu bisnis berinteraksi dengan pelanggan serta menawarkan promo eksklusif bagi pengikut yang loyal. Pertanyaan pemicu ketiga dalam diskusi kita adalah,
Apa manfaat dari membangun ekosistem layanan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan? Membangun ekosistem layanan membuat pelanggan lebih tergantung pada satu merek, karena mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan hanya dalam satu platform yang terpadu. Contohnya, Gojek yang berhasil menggabungkan layanan transportasi, pesan antar makanan, dan pembayaran digital dalam satu aplikasi. Dengan ekosistem seperti ini, pelanggan merasa lebih nyaman dan mendapatkan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan keterikatan yang lebih kuat, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk beralih ke kompetitor lain.